Halo para nakama! Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami kisah salah satu karakter paling menarik dari ARC, Dressrosa, seorang putri yang terpaksa menjadi gladiator demi bertahan hidup. Siapa lagi kalau bukan Rebecca? Cucu dari Raja Riku Doldo III, kisah hidupnya adalah perpaduan tragis antara kehilangan, perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Dari seorang putri kecil yang hidup bahagia di istana, hingga menjadi gladiator tak terkalahkan di Koreda Kalasium. Bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh liku ini? Yuk, kita bahas tuntas dari awal sampai akhir. Rebecca lahir sebagai putri dari Scarlet dan Kairos. Ibunya, Scarlet, adalah putri mahkota Dressrosa, sementara ayahnya, Kairos, adalah legenda hidup Koreda Kalasium, gladiator terkuat yang tak pernah terkalahkan. Awalnya, kehidupan Rebecca penuh dengan kebahagiaan. Dia dibesarkan dalam cinta dan kehangatan oleh kedua orang tuanya. Kairos, sang ayah, memutuskan untuk pensiun dari arena setelah menikahi Scarlet, dan mereka hidup sederhana di sebuah ladang bunga yang indah. Jauh dari kemewahan istana, Scarlet ingin Rebecca tumbuh sebagai gadis normal, bukan sebagai seorang putri kerajaan. Kairos, yang dulunya adalah seorang pemuda jalanan, sangat menyayangi keluarganya dan berjanji akan selalu melindungi mereka. Masa kecil Rebecca adalah potret keluarga yang sempurna. Namun, kebahagiaan itu sirna dalam sekejap ketika Don Quixote, Doflamingo, dan krunya datang untuk merebut alih Dressrosa. Malam itu, Doflamingo menggunakan kekuatan Ito-Ito nomor Mi miliknya untuk memanipulasi Raja Riku, membuatnya tampak menyerang rakyatnya sendiri. Kekacauan melanda seluruh negeri. Di tengah kerusuhan, Kairos bergegas ke istana untuk melindungi Raja Riku. Tapi dia dijebak oleh Sugar, salah satu eksekutif Doflamingo. Sugar mengubah Kairos menjadi mainan prajurit berkaki satu. Yang lebih tragis, ingatan semua orang tentang Kairos, termasuk istri dan anaknya sendiri, terhapus seketika. Scarlet, yang panik mencari putrinya, berhasil membawa Rebecca lari dari istana. Mereka bersembunyi. Namun nasib berkata lain. Saat trying mencari makanan untuk Rebecca yang kelaparan, Scarlet ditembak oleh Diamante, salah satu eksekutif top Doflamingo. Prajurit mainan berkaki satu, yang tak lain adalah Kairos, tiba di lokasi kejadian, tepat saat Scarlet menghembuskan napas terakhirnya. Dengan berlinang air mata, sang prajurit mainan membawa jenazah Scarlet kembali ke ladang bunga, tempat Rebecca menunggu. Rebecca kecil yang malang harus menyaksikan ibunya meninggal di pangkuannya, tanpa tahu bahwa prajurit mainan yang menangis di sampingnya adalah ayahnya sendiri. Ini adalah momen paling traumatis dalam hidup Rebecca, yang mengubah segalanya. Setelah kematian Scarlet, prajurit mainan alias Kairos membawa Rebecca untuk bersembunyi. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, karena jika dia melakukannya, Rebecca akan menjadi target Doflamingo. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Thunder Soldier atau prajurit petir, dan berjanji akan selalu melindunginya. Kairos mengajari Rebecca cara bertarung untuk membela diri. Namun, karena trauma melihat pertumpahan darah ibunya, Kairos hanya mengajarinya teknik bertarung yang defensif, teknik yang bertujuan untuk menghindari serangan lawan tanpa melukai mereka. Filosofi ini kelak menjadi ciri khas gaya bertarung Rebecca di arena gladiator. Mereka hidup dari hari ke hari dalam persembunyian, dengan prajurit petir yang selalu waspada menjaga Rebecca dari bahaya. Ketika Doflamingo mengumumkan turnamen di Koreda Kalasium dengan hadiah utama merah-merah nomor Mi, buah iblis milik Portgas the Ace, Rebecca melihat sebuah kesempatan. Doflamingo menjanjikan kebebasan kepada Rebecca jika dia berhasil memenangkan turnamen tersebut. Bagi Rebecca, ini bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang kesempatan untuk membalaskan dendam kematian ibunya kepada Doflamingo. Dengan tekad yang bulat, Rebecca mendaftar sebagai gladiator. Disinilah julukannya sebagai wanita tak terkalahkan lahir. Reputasinya menyebar dengan cepat. Dia dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menghindari semua serangan lawan, membuatnya tidak pernah terluka di arena. Gaya bertarungnya, yang didasarkan pada Kenbun Shoku Haki, tingkat dasar dan kecepatan,
membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Dia bisa membaca pergerakan lawan dan menghindar dengan gesit. Namun, gaya bertarung defensif ini juga membuatnya dicemooh oleh para penonton. Mereka membencinya karena dia adalah cucu dari Raja Riku, yang mereka yakini telah mengkhianati Dressrosa 10 tahun yang lalu. Setiap kali Rebecca masuk ke arena, dia disambut dengan ejekan dan hinaan. Penonton meneriakinya, menyalahkannya atas penderitaan mereka. Padahal, Rebecca adalah korban yang sama seperti mereka. Beban psikologis ini sangat berat, tapi Rebecca menahannya demi tujuannya. Pertemuan Rebecca dengan Monkey D. Luffy di Colosseum menjadi titik balik penting. Awalnya, Rebecca melihat Luffy sebagai saingan. Dia bahkan mencoba menipu Luffy dengan mentraktirnya makan siang, lalu mendorongnya ke dalam lubang jebakan para gladiator lain. Namun, Luffy dengan mudah mengalahkan mereka semua. Alih-alih marah, Luffy justru bersimpati pada Rebecca setelah mendengar ceritanya. Luffy melihat kebaikan dan keteguhan hati Rebecca. Mengingatkannya pada temon-temonia yang lain, dia berjanji akan mendapatkan merah-merah nomor Mi untuknya dan tidak akan membiarkan siapapun menertawakan tekadnya. Dukungan tulus dari Luffy memberikan kekuatan baru bagi Rebecca. Di babak final turnamen, Rebecca harus berhadapan dengan lawan-lawan yang sangat kuat, termasuk Bartolomeo, Diamante, dan Lucy yang saat itu diperankan oleh Sabo. Rebecca berjuang sekuat tenaga, menggunakan semua kemampuannya untuk bertahan. Dia menunjukkan keberanian yang luar biasa, terutama saat berhadapan langsung dengan Diamante, pembunuh ibunya. Meskipun kekuatan mereka berbeda jauh, Rebecca tidak gentar. Dia mencoba menyerang Diamante, meskipun serangannya tidak efektif. Momen ini menunjukkan betapa besar kebencian dan keinginannya untuk balas dendam. Namun, pada akhirnya, dia dilindungi oleh Sabo dan Bartolomeo. Ketika operasi Sope Usopp berhasil dan Sugar pingsan, kutukan mainan pun berakhir. Semua mainan di Dressrosa kembali ke wujud aslinya, dan ingatan orang-orang pun pulih. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Rebecca akhirnya mengingat ayahnya, Kairos. Momen ketika prajurit petir berubah kembali menjadi Kairos di hadapannya adalah salah satu adegan paling emosional di ARC Dressrosa. Rebecca menangis histeris. Akhirnya menyadari bahwa sosok yang selama ini melindunginya adalah ayah kandungnya yang dia pikir telah tiada. Pertemuan kembali ayah dan anak ini memberikan kekuatan baru bagi mereka berdua untuk menghadapi pertempuran terakhir melawan Doflamingo. Setelah Doflamingo dikalahkan oleh Luffy, kedamaian akhirnya kembali ke Dressrosa. Raja Riku kembali naik tahta, dan kebenaran tentang tragedi 10 tahun lalu terungkap. Rakyat Dressrosa yang dulu mencemooh Rebecca kini menyambutnya sebagai pahlawan dan putri mereka. Rebecca diundang untuk kembali tinggal di istana sebagai seorang putri. Namun, disinilah Rebecca membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menolak statusnya sebagai putri dan memilih untuk hidup sederhana bersama ayahnya, Kairos. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejatinya bukanlah kemewahan istana, melainkan kebersamaan dengan ayahnya yang telah lama hilang. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan Rebecca, yang telah belajar banyak dari penderitaannya. Kisah Rebecca adalah cerminan dari tema utama One Piece, kekuatan ikatan keluarga, perjuangan melawan ketidakadilan, dan harapan yang tak pernah mati. Dia berevolusi dari seorang putri yang naif, menjadi gladiator yang tangguh, dan akhirnya menjadi seorang wanita muda yang bijaksana, yang memahami arti kebahagiaan sejati. Perjalanannya dari kebencian dan balas dendam menuju pengampunan dan kedamaian adalah pelajaran yang sangat berharga. Dia tidak lagi dibebani oleh masa lalunya yang kelam, tetapi memilih untuk membangun masa depan yang cerah bersama orang yang paling dia sayangi. Di Reverie Arc, kita melihat Rebecca sekali lagi, kali ini sebagai dayang yang mendampingi keluarga kerajaan Dressrosa. Dia bertemu kembali dengan Vivi dan Shirahoshi, membentuk persahabatan di antara para putri yang memiliki ikatan dengan Luffy. Momen ini seakan menjadi penegasan bahwa meskipun dia memilih hidup sebagai orang biasa, takdirnya tetap terikat dengan peristiwa besar di dunia. Rebecca adalah bukti bahwa gelar bangsawan tidak mendefinisikan seseorang, melainkan kekuatan hati dan pilihan
yang kita buatlah yang terpenting. Itulah kisah lengkap Rebecca, sang putri gladiator dari Dressrosa. Perjalanan hidupnya yang tragis, namun inspiratif, mengajarkan kita tentang ketahanan, cinta keluarga, dan pentingnya memaafkan. Bagaimana menurut kalian? Kisah Rebecca, karakter mana lagi dari Dressrosa yang ingin kalian kita bahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia One Piece. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.